Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenikmatan yang luar biasa kita bisa berjumpa kembali. Walaupun kalian pasti ngantuk dan terpaksa, karena nggak biasa kan kayak gini kan. Jadi jangan-jangan. Karena ada kitab namanya Khulasath Nurul Yakin, Silsilah Sayyidil Mursalin. Jadi khulasath itu singkatan, ringkasan singkat, sesuatu yang sedikit, nggak banyak. Jadi ini diambil dari kitab-kitab yang jumlahnya puluhan jilid, terus dibikin apa? Ringkasan, rangkuman, dikasih nama Nurul Yakin, ya kan? Cahaya, yakin itu ya keyakinan. Fi sirati Sayyidil Mursalin, terkait tentang sejarah siapa Sayyidil Mursalin, yaitu sayyidnya para rasul, yaitu nabi, ya kan? Di sini as-sanatul ula minal hijrah, tahun pertama dari hijrah. Bina'ul Masjid Syarif, pembangunan Masjid Asy-Syarif. Badul azan, dimulainya azan fajri Ramadan, azan bulan Ramadannya, azanul Jum'ah dan azan Jum'ah. Fi sanatil ula minal hijrati, pada tahun pertama dari bulan Hijriah. Bana Rasulu, Nabi ya, bana itu membangun, Rasul yaitu Rasulullah. Jadi Rasulullah membangun, apa yang dibangun? Masjidul Syarif, yaitu masjid yang mulia. Wa qad amila fihi bi nafsihi, yaitu Rasulullah kerja sendiri. Li yuraghibal muslimina fil amal. Kenapa Nabi kerja sendiri? Biar orang-orang muslim juga cinta dalam melakukan pekerjaan. Jadi Nabi itu nggak hanya seorang nabi, mentang-mentang nabi, mentang-mentang ketua, kayak ente misalnya ketua pemuda, kerjanya nyuruh-nyuruh doang. Woi, anterin. Ente kerjanya suruh-suruh doang gitu. Ali, anterin. Woi, ini kagak pernah dikasih duit, ya kan? Nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih minum. Mau kan ente disitu sama Ali? Disuruh-suruh doang. Nggak mau kan? Nggak mau. Mau di Habib, mau di Kiai. Ada kan orang begitu, ada aja kan? Ya, mau Kiai nih. Woi, ambil semen. Lo kerjain ya. Woi, ambil sapu. Nyuruh aja, dia ini cuma duduk doang, ngopi, majalah, duduk ya kan? Merokok. Kiai, Habib atau bos, kerjanya begitu doang. Orang suka nggak? Jadi ente cuma disuruh, nggak suka. Ente kenapa mau kemari? Ngapain sama Ali? Iya, lab. Terus habis lab nggak ada tetap apa-apaan, nggak mau lah. Lab makan, lab dikasih duhon, lab kasih minum, atau mau lidan, wah kagak bensinnya mau, ya kan? Nggak ada yang mau kan, bener nggak? Wah, tapi karena udah cinta, ada orang udah cinta sama Habib, udah cinta sama Kiai. Wih, acara sono, ya kita hadir. Dapat apaan? Cuma minum doang. Alhamdulillah berkah. Dia nggak mikirin macam-macam, paham nggak? Nggak mikirin macam-macam. Orang tulus, orang baik ada. Ada orang yang nggak begitu. Dia dapat duit, bukan. Dia makan enak, bukan. Akhirnya dia capek begitu, ya kan? Nah, Nabi dulu nggak begitu. Dijelasin di dalam kitab ini. Wa qad amila fihi bi nafsihi. Nabi bekerja, dirinya benar-benar bekerja. Jadi Nabi itu bukan sebatas seorang pemimpin, tapi dia mengerjakan sesuatu, ngasih contoh, ngasih tunjuk, biar gimana? Biar orang Islam, biar kaum muslimin juga cinta terhadap pekerjaan. Jadi nggak hanya jadi orang-orang malas, makan, tidur, selesai, sholat, ibadah, bukan kayak gitu Nabi. Nabi itu diutus untuk memberikan hidayah, tapi juga akan memberikan contoh. Karena Nabi itu suri tauladan. Nabi itu suatu hasanah, suri tauladan, orang yang patut dicontoh. Berarti apa? Dia harus orang yang paling baik, orang yang harus berakhlak mulia, orang yang harus paling pintar. Kayak kalian, kenapa kalian sekolah? Kenapa kalian berguru? Mau gak berguru sama orang yang bandel? Mau gak? Gak bakal mau. Orang namanya berguru, orang yang syatir, orang yang cerdas, orang yang punya pengalaman banyak. Nah, Nabi makanya dipilih dari orang yang cerdas. Udah gitu orang paling gagah, ganteng, keren, paling wangi paham nggak? Rapi, disiplin. Jadi ketika orang diajak kerja, diajak sholat, diajak ibadah, udah mau. Kenapa? Nabi juga melakukan. Kalau itu disuruh-suruh doang gitu, weh, nggak mau orang. Paham nggak? Mau dia dikedudukan yang sebagai kiai ataupun sebagai habib, nggak mau dia. Disuruh doang mana begini.
amila fihi binafsihi. Kalau orang belajar bahasa Arab dia tahu nih kata-katanya. Waqad amila. Ini ada qad masuk kepada fi'il madhi. Benar-benar Nabi itu melakukan hal tersebut. Mengamalkan, mempraktekkan, mengerjakan betul-betul. Jadi nggak ada kata bohong di sini. Kalau orang tahu begini, waqad amila fihi, udah nggak ada keraguan. Bohong malah Nabi nggak begitu. Pakai qad. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab tuh, wow hurufnya apa, qad apa dia tahu semua. Tapi kalau nggak belajar bahasa Arab udah sebatas tahu aja. Yang penting apa yang kita dapat berkah. Paham? Dari perjalanan Rasulullah itu seperti apa? Nabi betul-betul bekerja mengerjakan apa ya? Mengerjakan masjid itu pada tahun pertama Hijriah. Biar apa? Liru rohiba fi itu artinya supaya cinta orang. Ada kayak hadis apa? An-nikahu sunnati man rohiba an sunnati falaysa minni. Nah, itu kalau itu rohibaan, ini rohiba fi. Nah itu ada dua kalau bahasa Arab. Kalau orang nggak tahu dia ngartinya sama. Padahal kalau rohiba fi supaya orang itu cinta, jadi mencintai. Kalau rohibaan dia membenci. Sama-sama pakai katanya rohiba, tapi ada fi-nya. Bahasa Arab itu dalam, bukan bahasa yang sembarangan. Jadi biar muslimin juga cinta untuk mengapa? Cinta. Nabi itu pekerja keras. Nabi itu bangun masjid, berarti kita juga harus bangun masjid. Kalau kita punya duit, jangan duit dipakai kue-kue doang. Mau lidah nanti misalnya jadi orang besar ntar banyak yang undang. Duitnya bukan buat bikin rumah doangan, paham nggak? Bikin madrasah. Kan orang undang tuh kenapa? Orang udah cinta mengaku, dia suaranya bagus nih. Ente suaranya bagus, ente ceramahnya bagus, banyak yang undang nggak? Tapi bukan tuh duit akhirat pas ente dapat undangan ada yang bayar 10 juta, 15 juta, masih dikit tuh. Yang lain ada sekali maulidan berapa? 50 juta. Kalau yang biasa ada gak segitu? Main hadra 20.000, ya kan? Bener nggak? 20.000 dibagi-bagi tuh, dapat 300.000 bagi-bagi, dapat 1 juta beli baju, beli ini kan begitu. Jadi kelihatan bekasnya, nggak dapat langsung ditelan buat makan-makan pesta, nggak ada begitu. Jadi diajarin orang tuh bekerja, diajarin juga hemat, diajarin juga untuk apa nabung, untuk agar keuangan juga digunakan. Jadi Nabi bikin masjid, masjid itu bukan tempat. Kalau mungkin sebagian yang kalian tahu masjid itu buat sholat doangan. Kalau di rest-rest area di Jawa nggak sebetul. Di masjid itu ada tempat kopi, jualan kopi. Di masjid ada kamar mandi, rapi, bagus, wangi, nggak bau. Di masjid itu ada showroom baju. Jadi orang mau ziarah ke Wali Songo, mau haul ke Habaib, mampirnya kemana? Nggak ke pusat oleh-oleh, ke masjid. Ada di Pekalongan, masjidnya rapi. Masuk bis-bis parkiran gede. Di situ UMKM, usaha masyarakat, misalnya RT jualan apa batik. Wah, karena kedekaan masjid ada nggak lapak buat jualan? Oh ada. Sewanya segini. Karena masjidnya ramai, kan seneng nyewa, seneng nggak? Karena banyak pengunjung. Ente jualan bakso di masjid itu. Ente jaga apa misalnya? Wah, jadi batik, bakso, ente mau apaan? Makanan. Tunggu mau apa itu? Wah, aku mah jaga parkiran aja biar mobil orang ada dicolong. Oke boleh. Ente mau ngapain? Dia misalnya mau jadi satpamnya aja. Kan semua dapat duit tuh. Karena orang yang datang ke sini banyak. Ada orang bilang Wali Songo mampir gitu. Mau ngapain? Mau mandi. Pertamanya mau mandi doang. Atau mau sholat jamaah ya? Sholat jamaah, mandi, enak, rapi. Ya kan? Makan di situ. Beli baju buat oleh-oleh. Jadi masjid fungsinya bukan sebatas buat sholat. Dulu Nabi bikin masjid ngatur strategi, mau perang, bikin keluarganya, sahabatnya, biar orang pada cerdas. Ahlul baitnya dididik, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, ya kan, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad, ada Bilal bin Rabah, semua dididik jadi orang-orang, jadi pengusaha, jadi pasukan perang yang hebat, jadi pendakwah yang hebat. Semua dididiknya di mana? Di masjid. Zaman sekarang itu kan masjid sholat jamaah itu sepi, benar nggak? Ntar ramainya kalau ada mau lidan, itu hilang lagi kan? Karena masjid tidak digunakan dengan baik dan benar. Kalau di daerah-daerah Jawa sebagian orang manfaatin. Orang banyak ziarah karena baik kalau orang banyak ke Wali Songo. Wah, kita bikin masjid yang paling bagus.
gratis deh, orang seneng nggak? Kemarin anak ke Bali, sebelum nyebrang mampir di Banyuwangi. Habis sholat subuh orang bisa ngopi gratis. Kayak anak-anak muda suka ngeduhon, kasih gahwa parah nggak? Seneng nggak? Seneng dia, kopinya gratis, minum teh gratis. Habis sholat subuh bu, di sini ada nggak? Nggak ada. Kenapa sih? Karena masyarakatnya nggak terdorong untuk melakukan kebaikan seperti itu. Paham nggak? Padahal yang sholat jamaah kadang-kadang di masjid di depan ada nggak? Orang lagi kerja jamaah dulu. Di sini sampai motornya banyak yang hilang, mana nggak di depan? Bukan putri, DKM motornya hilang. Jangankan orang jamaah, DKM motornya hilang. Bayangin tuh. Kan harusnya ada yang jaga, kayak anak-anak muda. Sholatnya nyusul, ngapain jagain motor orang? Tugas nggak? Tugas bikin orang itu nyaman. Kalau jangan sholat di sono, kenapa? Motor gue hilang. Kapok gak orang datang ke situ? Kapok. Masjidnya nggak aman, masjidnya nggak nyaman, nggak rapi, banyak maling. Saya sholat, motor kagak hilang, dompetnya hilang. Saya sholat, HP saya ditaruh malah hilang. Nah itu ada kan masjid-masjid gitu. Orang nggak nyaman. Dulu Nabi bikin masjid itu nggak begitu, bikin orang nyaman. Bahkan Nabi bikin bangunan. Sahabat-sahabat yang nggak punya rumah itu ditampung. Udah ditampung nyusahin Nabi lagi. Ada yang nggak punya kerjaan kan? Makannya ke Nabi juga. Tuh, kebayang ke Nabi baiknya. Diusir orang enggak diusir. Nabi orangnya baik. Dakwah, jualan, ya kan? Nah, itu yang dilakukan sama Nabi. Kenapa? Nabi wa qad amila fihi bi nafsihi. Ya kan? Dijelasin tuh Nabi benar-benar kerja di situ. Dirinya menunjukkan saya bekerja keras. Akhirnya umatnya melihat. Biar apa ya? Umatnya juga mau bekerja keras. Boleh teh begadang, boleh teh maulidan, tapi teh harus tahu juga, harus tahu waktu. Kapan kita boleh begadang, kapan enggak, kapan kita harus belajar, kapan kita harus jadi orang benar, harus giat. Karena kita akan jadi pemuda, akan jadi orang, nanti akan punya keluarga. Hidup ini kayak begini-begini doang. Kita harus berpikir, belajar bisa nggak bisa terusin. Orang tua udah ngebayarin. Berhenti udah nggak apa-apa, yang dia nggak mau. Tapi ente harus punya skill nanti tuh. Paham nggak? Nyari duit harus seperti apa nanti? Tapi nggak apa-apa. Anak lagi begini, tapi anak harus bisa berusaha. Jangan mau dicengin orang. Tetap ente harus punya. Kenapa? Allah menganugerahkan ente sehat. Ada yang cacat gak lu? Cuman ketika ente dianugerahi disuruh sekolah, gue berhenti nggak mau. Padahal sekolah ada yang gratis kan. Kalau ente masuk lagi pasti gratis, bisa nggak? Bisa sebenarnya. Cuman aku udah happy begini ya, udah nggak apa-apa, terserah. Yang penting ente harus apa bu? Punya masa depan. Anak nggak mungkin salah. Anak tetap kerja juga. Apa yang kerjanya jadi karyawan TikTok, bener ya? Hah? Tapi nanti dia harus berusaha, punya skill apa, ya kan? Apa ya? Harus menggunakan apa yang kecerdasan, punya jaringan, punya relasi. Dan nggak semua orang sekolah juga jadi orang sukses kan? Di sekolah ada ngabisin duit orang tua doang. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya di masa tuanya nyusahin orang tua juga ada yang begitu. Jadi nggak apa-apa. Ente mungkin maunya begitu nggak apa-apa. Ente maunya begini nggak apa-apa. Yang penting apa? Harus rajin. Jangan udah nggak sekolah nggak rajin tuh. Sholat mau, ya kan? Atau ada orang minta bantuan nggak mau. Ada siapa aja di sini? Ada orang ya di Jakarta kerjanya ngapain? Dia nggak bisa apa-apa. Kawin orang Sunda kerjanya ngapain? Di kampung itu semua sampah dia yang kuasain. Kebayang nggak? Sampah dikuasain sama dia. Rumah ini sampah sama dia. Ya si Oni lihat sama Oni. Oni kalau ada acara maulidan, acara kawinan, pengen selalu dia gak nyuci piring, tahlilan. Kenapa? Karena dia tahu dia ada duitnya nih. Wah, ada acara di sana kenal dia nongkrong bantuin. Orang lihat kan, oh rajin ngasih duit. Berarti apa? Allah itu Oni punya kekurangan kan? Kalau menurut orang Oni itu kekurangan. Kalau menurut kita Oni orang yang pekerja giat. Tapi Allah itu ngasih rezeki ada. Pernah nggak si Oni itu kelaparan? Enggak. Woi,
motor ya? Ente gue bisa gak beli motor? Insya Allah bisa ya. Jangan mau kalah sama Oni aja begitu bisa beli motor. Kebayang nggak? Berarti apa? Allah itu ya. Jadi hambanya itu udah dikasih. Ente lahir sama-sama kondisinya nggak punya apa-apa. Ya kan? Semua sama orang. Mau kaya mau miskin lahir sama. Kagak punya baju. Habis itu dibeliin baju, didoain orang tuanya, dirawat. Nah, kan berbeda-beda orang pertumbuhannya, perkembangan. Makanya kita melihat mungkin ada sebagian punya kekurangan, yang gue kurang, gue begini, yang pernah kesini tetap maju. Kenapa? Karena ini hidup udah sendiri. Ini ntar diantara ini yang paling sukses siapa? Kita nggak boleh lupa. Dulu ada makan hidup bareng, maulidan bareng, acara bareng. Tiba-tiba yang sukses ente harus ingat nih sama dia. Tadi datang tiba-tiba, wah dia datang pas duit tiba-tiba nggak apa-apa. Kasih duit. Lu adanya ceban lu makan padanya ikan asin gitu. Tapi seneng. Jadi berteman itu kayak begitu. Nabi dulu gitu. Jadi Nabi bekerja juga, bikin masjid juga, ya kan, masjidnya dijadikan tempat kumpul, tempat ngatur strategi perang, tempat ngatur perekonomian, siapa yang harus dagang, siapa yang harus berjuang, siapa yang harus menjaga umat Nabi. Kayak dulu Nabi hijrah, Sayyidina Ali di sini sama sahabat-sahabat lain Nabi jalan. Ada yang jaga di sini, ada yang tolong, dibagi-bagi tugas. Ada yang orang sukses, dia sukses bagi-bagi duit kerja. Ya iya baik-baik dulu itu. Pernah lihat kan? Habib kerjanya ngawur-ngawur duit itu baik orang. Oh, udah. Tuh, nih. Udah kenyang pulang ya ongkosin. Orang betah gak datang ke rumah dia. Tapi orang nggak tahu tuh. Habib punya duit atau enggak? Kadang kita nggak tahu. Nih Habib kalau nggak punya duit. Nah, ada baju bagus. Ini ada hadiah. Baju bagus. Ente mau jual lagi nggak apa-apa. Jadi duit nih buat ente. Berarti tuh Habib lagi nggak. Tapi orang datang loh. Karena dulu pernah tinggal di rumah tuh. Orang yang datang macam-macam. Bib, anak saya. Bib, istri saya di rumah sakit. Bib, anak saya mau sekolah. Bib, ke kiai baru gitu orang datang. Melihat kiai ini orang apa? Pulang, oh berarti ada maunya. Udah dikasih makan nggak pulang juga. Oh berarti dia lagi. Iya, ada masalah begini. Kiai hebat, habib hebat begitu. Dibikin susah mulu umat sama Rasulullah dibikin susah mulu umatnya. Sahabat orang macam-macam, dari Afrika, dari Persia, Sayyidina Salman Al-Farisi, dari Afrika Habasyah Sayyidina Bilal. Mau warnanya hitam, mau warnanya kulitnya kuning, mau yang putih, mau yang kaya, mau miskin, semua disatuin sama Nabi. Ayo kita belajar bareng, kita sholat bareng, kita mempercayai Allah. Habis itu ada waktunya perang bareng, ada waktunya kita ngambil zakat, bantu orang, semua kerja bersama, berjamiah, kumpul bareng. Nah itu nanti dari situ orang macam-macam, ada yang sukses, ada yang kagak. Makanya akhirnya apa? Ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian. Tiba-tiba yang sukses kamu, kalau lupa nih semua. Punya duit 100.000, itu 100.000 bukan punya ente. Amanah. Di jalan kita untuk udah makan belum? Ayo makan. Kasih pulang 20.000. Kenapa? Punya teman gitu. Nah ini kelebihan begitu tuh. Punya duit 100.000, punya duit 10.000, itu ada hak orang. Punya duit segini, bagi gua. Karena kan begitu, nggak punya duit nih. Punya duit setengah-setengah, nanti dikasih lagi sama orang. Nah, niatan kita sedekah lagi nggak punya duit nih, tapi ada orang ada kasih tiba-tiba dapat 1 juta balasannya. Itu dunia kehidupan begitu. Ya makanya Nabi di sini kita nggak baca banyak. Nah di sini dijelaskan ketika udah bangun masjid, Nabi menunjukkan etos kerja, Nabi itu pejuang. Nabi itu tidak hanya mentang-mentang dia manusia super lalu cuma nyuruh-nyuruh doang, enggak. Nabi bangun masjid, dia mengerjakan pembangunannya juga sendiri. Akhirnya orang lain kan ngikutin. Mungkin kalau zaman sekarang ada nyumbang semen, nyumbang batu, ya kan, nyumbang tenaga. Nggak punya apa-apa dia nyumbang tenaga, ya kan.
Wa fiha syuri'al azan, dan pada saat itu ketika udah bangun di masjid, azan disyariatkan. Ya kan, untuk apa? Liyunabbihal ghafil, untuk memberikan apa? Peringatan. Ya, tanbih. Orang-orang yang lalai diperingatin, dijelasin, diberi peringatan. Wa zakirosahi liyakuna al-ijtima'u aman. Jadi akhirnya ada perkumpulan juga di sana. Masjid jadi sholat subuh. Wa zada Bilal fi azan subuh, dan Bilal juga melakukan azan subuh. As-salatu khairun minan naum, ya kan? Kalau azan yang lain kan nggak ada, subuh doang. Marrotain ada kalimat as-salatu khairun minan naum, wa wafaqa 'alaiha Rasul, dan Rasul menyetujui terkait tentang kalimat as-salatu khairun minan naum. Wa kana Rasul ya'muru fi fajr Ramadan bi adzanain. Rasulullah juga pada bulan Ramadan menganjurkan ini dua azan. Iya. Deh gitu aja, tabarukan dari apa nih, kita khulasan berwakin daripada ente tidur doangan, tapi mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan walaupun ngantuk-ngantuk masa bodoh, yang penting ente mau nggak mau sedikit-sedikit diserap paham. Intinya kita di sini berjuang bersama, ente sama teman-teman. Suatu saat ente akan tahu siapa yang sukses. Dengerin ya omongan. Salah satu ente ada yang sukses, nggak tahu suksesnya apa, yang penting pakai cara yang benar. Ketika ente sukses, ente berarti itu lagi coba. Ente harus bantu saudara ente. Ente ingat, oh dulu ane nongkrong bareng lagi. Ane tuh dulu itu juga gitu, suka nongkrong di Jakarta. Nongkrongnya kemarin ke Senayan, pakai mobil mewah, BMW, Mercy, wah, anak anggota dewan, makannya enak dulu di restoran. Tapi kalau nggak punya duit, main ke rumah dia, dirokosi. Nah, itu orang kampung. Wah, si Hadi orang susah, naik Citayu, naik ke rumah gua, naik KRL punya duit, ya kan? Nyampe sono sama dia jalan-jalan pakai BMW, keluar masuk hotel, nongkrong di parkiran. Dia ngerokok, kalau anak enggak. Ada orang-orang yang mainnya nakal, anak enggak liatin aja, anak hasil rokok, udah kayak di sinetron, hidupnya orang kaya, duitnya banyak, bensin tinggal gesek, makan tinggal gesek, ya kan? Udah enak itu. Sekarang dia jadi orang sukses, tapi orang bener, rajin ngaji, nongkrong tapi rajin ngaji, bukan nongkrong terus tidur mulu, kagak. Nongkrong rajin ngaji, kuliahnya di luar negeri, anak kuliah di luar negeri, dia kuliah di luar negeri. Sekarang dia jadi pengusaha, punya rumah makan. Kalau lagi inget dia nelfon, weh, gue lagi punya duit, ini dong main-main, kemana aja lu? Nah, ente juga nanti kalau jadi orang sukses harus gitu. Jangan lupa teman-teman, bu dirian, telepon, bu, gila nih lagi susah nih bisnis gue di sini. Ini gue ada duit buat anak ente, ngasihnya buat anak yang bukan buat dia nih. Ya kan, nah itulah kehidupan ya. Jadi intinya ente jadi orang-orang yang harus berusaha, begadang boleh, tapi harus diatur. Ngaji, belajar harus seperti itu. Contoh Nabi dengan baik dan benar. Yaudah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Tim lagi.